Saya sangat khawatir ini kalau tidak diajarkan ke anak-anak dia disekesi. Padahal iya nih Pak disengen lopo. Biasa tahu makan dia tuh Pak disengen lopo kebeng. Pak disengen lopo ya tuh kebengi. Tania ya roh, iya Pak disengen lopo ya. Pak disengen lopo ya. Kita harus kasihan sama anak-anak kalau ini tidak diwariskan ke anak-anak. Anak-anak kita belum terima ilmu ini. Padahal iya nih Pak disengen lopo, makanya Nabi ta namo pada busana tasi dosa tak narek ketuli amal kami dibaca ya amalan insyaallah akan dibersihkan dosa-dosa oleh Allah. Zakat yang dikeluarkan itu syaratnya milkun tam, milik sempurna kita, milik tak. Jadi ketika kita tadi 1 ton, kita bagi 2, 500 di kita, 500 di Punai Galung. Sekarang urusannya masing-masing. Jangan lihat gabungnya. Setelah itu 5 kintal pindah ke kita, berarti kita belum, juga dia belum. Karena harus dikeluarkan itu adalah milkun tam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yang kita muliakan bersama anggota ulama kita Muhammad Yusuf Esos, ulama yang tidak asing di masyarakat Indonesia. Para orang tuaku, para tokoh yang sempat hadir. Hadirin hadirat jamaah maghrib, jamaah isya. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala mendapat amanah dari Guru Kiai Yusuf untuk membawakan pengajian rutin di masjid ini. Walaupun saya merasa bahwa kedekatan jamaah dengan Pak Ustadz, tentu kalau dengan saya, dengan kafirannya Bapak ini juga materinya itu terus. Karena ilmunya juga memang tidak banyak, Bapak Ibu saya itu selalu membawa bacaan. Ya, paling saya membaca dalil-dalil sehingga apa yang saya sampaikan terkesan olimi. Ya, kolisena sama guru tak. Kita berada di bulan Syawal, di mana Syawal itu artinya meningkat. Jadi diharapkan bahwa apa yang kita lakukan selama ini di Ramadan, di bulan Syawal itu meningkat. Apa yang perlu ditingkatkan? Saya hanya ingin memotivasi diri sendiri dan kita semua untuk membaca dalil-dalil yang ada terkait dengan amalan kita. Nah, sabaya tu gaya-gaya yak kuragai narekolai riseng yang kena. Irisep yang kena gagai baru kita perjuangkan. Maka maku pada apalan nadi dia wisengi cobaan biasa. Ada di padang mahsyar nanti orang yang begitu. Makro pale apalan na dia wisengi cobaan na. Laba ni cobaan na beningi. Marilah kita lihat apa amal-amalan kita setiap hari yang kita lakukan. Pertama, ide syukur ki meraja dari Allah Ta'ala nasabah kita adalah pelaku salat berjamaah. Walaupun itu ulama tidak berkesimpulan bahwa itu wajib kecuali Imam Ahmad bin Hanbal. Ulama yang selain Ahmad bin Hanbal itu mengatakan itu sunnah muakkadah. Betuanna detona letu wajib ya Rasul pajabir jamaah tapi hampir wajib. Itu sunnah muakkadah yang sangat dipentingkan oleh Rasulullah. Ajana la rampe maneng, 2 mira rampe kuna bittah. Sallallahu alaihi wasallam, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam At-Tirmizi.
Maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shallal isya'a fi jama'atin fa ka'annama shalla nisfal lail. Siapa yang salat Isya berjamaah, fa ka'annama shalla nisfal lail. Pada narituang ke na yaro sampajangi sana shalla nisfal lail, nareko mas sampaja sunnai si poloweni dari maghrib sampai jam 12. Bayangkan mami bonus yang diberikan oleh Allah kepada umatnya Nabi Muhammad SAW, kepada kita. Wa man shalla subha fi jama'atin, dan barang siapa yang salat subuh berjamaah, fa ka'annama shallal laila kullah, maka nilai salat subuh berjamaahnya itu sama dengan narek komas sempajas sunnah isi wenni bujuru dari maghrib sampai subuh. Luar biasa itu bonus dari Allah untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi nanti di padang mahsyar itu ada orang yang sangat riang gembira dengan pahalanya yang begitu banyak. Amalah apa? Aga apalana. Dia memperoleh pahala salat sunat satu malam suntuk. Padahal denang kena jamai. Dari mana? Hanya dapat bonus. Dari mana? Dari salat subuh berjamaah. Siapa nak nayaro? Kita semualah pelakunya. Itu di riwayat Sahih Muslim. Di riwayat Imam At-Tirmidzi tidak dipecah itu riwayat, tapi digabung. Maka dari Nabi siapa yang salat Isya berjamaah, kemudian salat subuh lagi berjamaah, maka annama shallal laila kullah. Pada yang kena narekoma sempajang satu malam suntuk dari maghrib sampai subuh. Jadi sebagai satu kesatuan, itu di riwayat At-Tirmidzi. Jadi kita yang selalu salat Isya dan subuh berjamaah, itulah pahala yang setiap saat diberikan oleh Allah sebagai bonus kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang didamba-dambakan seperti yang disampaikan Nabi Musa ketika bersiruntu ku nabita coba nawading melo ka no pai menguntuk macok ko idi sibawa ka ummata untuk mengikut syariatta. Apa yang dilihat diantaranya adalah bonus pemberian Allah Subhanahu Wa Taala untuk umatnya Nabi Muhammad yang begitu tinggi. Nah, di sini nanti diperiksa di padang mahsyar. Faman ya'mal miskala dzarratin khairan yarah. Siapa yang melakukan amal sebesar zarrah, ya sengi zarrah timbangan akhirat. Ini timbangan akhirat, ini zarrah. Dia gagak kolino. Angka tapi denang kerita mata. Ada tapi tidak kelihatan. Orang sekarang menyebutnya atom. Atom itu engkau, tapi alat pilih yang lihat. Maka dari Allah Ta'ala, siapa yang makamala, walaupun sebesar itu, yarahu, akan dilihat di padang mahsyar nanti di akhirat. Bukan main ini, bukan lagi sebesar zarrah. Amal dari salat sunat dari maghrib sampai subuh, kita peroleh pahalanya. Padahal kita tidak pernah kerja. Dari mana? Salat Isya dan subuh berjamaah. Itulah nilainya. Jadi orang yang ngerti dengan itu tidak mau nasihat-nasihatkan. Siapa mereka itu? Alhamdulillah kita-kitalah orangnya. Jadi kita tingkatkan, tambah semangat, Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini sahih Muslim. Maka dari Nabi hadis dari Jabir, ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu fihi aw yaghtasilu minhu khamsa marratin hal yabqa min daranihi syai'. Maka dari Nabi dia kata perhatikan, dia kata pisengi, coba na angka salo lalo yolo na tangga na bolata. Ya lalo ya rosaloe yolona babanna bolata. Kemudian dio ki cemme ki be kalima lalan nasi sosiwenni. Makutane nabita. Hal ya kami darani sai? Adakah kotoran di badannya? Mandi 5 kali. Maka dari sahabat la ya kami darani sai. Tidak ada kotoran yang Rasul, sedangkan mandi 2 kali bersih. Maka dari nabita
Fadzalika masalus salawatil khams yamhullahu bihinnal khataya. Itulah perumpamaan salat 5 waktu yang kalian kerja, Allah akan menghapus dosa-dosa dengan salat yang 5 waktu yang kita kerja itu. Jadi itu 5 pacingi, itu 5 pacingi dengan salat yang kita kerja. Ya tentunya asal diperbaiki bacaannya, asal diperbaiki gerakannya. Si dipi, ya rumah kawatang, lai pakasingi kedua tita. Dan ini biasa dibahas oleh guru ini yang paling dalam, ini yang bagian hati. Bapak Ibu sekalian, tentu pengajian-pengajian ke depan itu yang mau kita bahas. Bagaimana memperbaiki ini? Walaupun yang ceramah tidak merasa bahwa lebih baik dari jamaah. Yolo pi orang tua aku ini tahu ini dari saya. Ya. Jadi ia naruang ke na sempadan tahu lai jamai. Yamhullahu bikhinnal khataya, Allah akan menghapus dosa-dosa tak kepada Allah Ta'ala dengan salat yang kita kerja itu. Masuk duhur, dosa dari asar dihapus. Masuk asar, dosa dari duhur dihapus. Masuk maghrib, dosa dari asar aku maghrib lesusui. Begitu seterusnya macamnya lalu nasus sesuani. Yamhullahu bihinnal khataya. Allah akan menghapus dosa-dosa itu. Bagaimana kita tidak semangat? Orang yang ngerti. Makanya dalam Al-Quran Allah menegaskan, Kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Dena makutana pun Allah Ta'ala. Tidak tanya. Itu namanya istifham ingkari. De itu napada, nasa pengalat. De napada tong kapak disengen nasi bawa de. Orang yang tidak ngerti dengan apa ini kehadiran salat ini masih salat de kisah ding, bahkan ada orang keluar dari Islam gara-gara tidak mampu salat 5 waktu. Ada, aja lah tepuasan. Dia sekarang sudah balik menyerang-nyerang Islam. Di antaranya apa alasannya keluar dari Islam? Dia bilang kita tidak akan mampu melaksanakan salat 5 waktu yang begitu berat. Bagi dia, bagi kita justru nyameng, engkau nyameng. Okay. Dan kita rasakan sendiri. Jadi itu amalan kita lepat terus. Kemudian agatos yang keenam, masih kiri-kiri kurpurata mas sempanya. Tidak ada hal yang baru yang saya ungkap ini. Semua sudah kita dengar, bahkan saya belum lahir, orang tuaku sudah mendengarnya. Di Sahih Muslim. Maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Imam Muslim meriwayatkan, menulis dalam bukunya, angka gareto Madinah, golongan Ansar, mangolo kuda mita. Maka dia, ya Rasulullah, zahab ahlud dusur. Ya Rasulullah, laba ni tawe nasa dengan membawa amal yang begitu banyak. Dia pikirkan dirinya tidak bisa seperti mereka. Maka tosi nasa nabita, iya ko masampajangi, masampajatong alena. Iya ko masikiri tu alena. Iya ko mengaji tu alena. Giliran mereka banyak sedekahnya nasabak tosogi, tidak mampu kami bersedekah banyak nasabak to kasih asiki. Jadi ini datang curhat sama Nabi. Bagaimana caranya seperti mereka? Amalak decenge iwau jamai. Nah jama mana ngero? Tahu ya? Giliran mereka bersedekah, kami tidak mampu karena mereka itu sotogi. Agak nasa nabita. Melo ki kau pak guru. Iya. Amalkan iya nasa nabita. Ya kupura ki mas sempajap perlu baca subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar 33. Ini yang selalu kita kerja. Pura ki mas sempajap. Angka na ya gagal. Kemudian 3 kidya kalau dikali 3 maka dia 99. Tambah sidi nasa nabita tambah sidi la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya sangat khawatir ini kalau tidak diajarkan ke anak-anak dia disekesi. Padahal iya nih Pak disengelopo. Biasa tahu makanya ya tuh Pak disengelopo tuh kebeng. Pak disengelopo ya tuh kebengi. Tania ya roh iya Pak disengelopo ya.
Pak disengen lopo ye. Kita harus kasihan sama anak-anak kalau ini tidak diwariskan ke anak-anak. Makanya Nabi SAW 33, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Ia minta kak pat tambahan aja. Jangan madek napa lagi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di riwayat yang satunya lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Min caji itu siratu nasa nabita. Aga palenna nasa nabita. Komelok ki meseng palenna. Nare kolai baca ye tungke purata masem paja perlu, kalian akan mendapatkan pahala seperti pahalanya mereka yang banyak sedekahnya itu tadi. Itu di hadis yang satu. Di hadis yang satunya maka dia minta muhiyat khatayahu walau kana misla zabadil bahr. Akan dihapus dosa-dosanya walaupun sebanyak busa di lautan. Ia rumusana satasi denang kana petu. Coba-coba kita keamani. Datang itu ombak bawa busa sampai di pinggir pantai angka si Kulimondri bawa busa datang lagi sebab denang kana petu busana tasi. Maka dia Nabi tanamo pada busana tasi dosata. Allah akan membersihkan dosa-dosa. Satu. Yang kedua maka dia Nabi kalau kamu amalkan ini pahalamu akan sama dengan pahalanya orang yang banyak sedekahnya itu. Jadi inilah amalan yang kita lakukan untuk menyaingi pahalanya orang yang banyak sedekahnya. Seperti saya, sedikit mas sedekah. Itu yang kita lakukan. Maka dia Nabi oh itu ya Rasul. Iya amalkan itu. Berpisahlah Rasulullah dengan pelapor tadi ini. Yang curhat ini. Dan meta mengolosiku Nabi ya Rasulullah, makasih. Maka da iya rotawe nama ketoiye. Dia juga amalkan ini. Agar disana bita. Dzalika fadlullahi yu'ti may yasha. Itu adalah kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada orang tertentu yang kamu tidak bisa kejar. Mas sedekah lena, kamu tidak bersedekah. Kamu mengajarkan subhanallah alhamdulillah 33 sesudah selesai salat, mereka amalkan. Tidak bisa kamu kejar itu pahalanya. Harus kita akui memang ada orang yang pahalanya tidak bisa kita kejar. Oleh karena itu kita hitung baik-baik. Pernah ada orang ketemu jamaah Ustadz saya di Makassar. Di pertemuan dulu di Makassar. Tiba-tiba angkat jabat tangan. Pak Ustaz, ada orang jamaah dari Sidrap melapor. Saya bilang melapor apa? Bahwa Ustaz ceramahkan tidak boleh masih kiri dengan tangan kiri. Subhanallah. Saya bilang begini, salah paham itu orang. Maka ada riwayat dari Imam At-Tirmizi, maka kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'qidu tasbihahu bi yamini. Ya runasan nabitta menurut hadis riwayat Imam Tirmizi, witanasan nabitta bilang ya rosikirina dengan tangan kanannya. Tidak mengatakan bahwa tidak boleh ini. Tidak. Cuma sahabat melihat Rasulullah menghitung subhanallah, 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 subhanallah. Tidak mengatakan bahwa tidak boleh ini. Tapi riwayat mengatakan Rasulullah menghitung dengan tangan. Jadi pakai singgi jangan lebih dari 33. Kenapa 33? Wallahu alam, saya belum pernah baca Ustaz. Kenapa 33? Nanti Ustaz yang jelaskan. Bapak Ibu sekalian, denang kalau telusuri maka dah magi na 33, magi na 50 ibaratnya. Jadi kita hitung baik. Karena Rasulullah tentukan itu angkanya. Yeah. Saya tidak mengerti apakah ini tauqifi harus 33, tapi yang jelas ini dari Rasulullah hitung-hitungan. Jadi makanya Nabi Pak genai siratu. Biasa saya itu bawa uang 100 di sini. Tapi ini tidak ada, kosong kuliah ini. Biasa saya tawarkan kepada Nana, Ustaz. Oke. Siapa adik-adik saya bilang yang hafal la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir. Saya bilang ambil uangku ini. Berapa masjid saya tempati. Uang 100 itu selalu masuk di kantongku. Tidak ada yang hafal. Kebetulannya ya. Anak-anak kita belum terima ilmu ini.
Padahal ia ni pak disengal lopo, maka dia nabi ta namo pada busana tasi dosa tak narek ketulia malang amal kami dibaca ya amalan, insya Allah akan dibersihkan dosa-dosa oleh Allah. Maka itulah nilainya daripada ini. Saya waktu nyantri di Mangkoso, kemudian nyantri di Takalasi, Andre guru tak Profesor Farid Wajdi itu kalau pimpin salat, bukan hanya la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Tadi ya bawang na polopoi sak dan guru tak sampai ke subhanallah 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 subhanallah. Guru tak Profesor Farid Wajdi. Tahun 92 saya di Mangkoso. Pengerala dan guru tak Farid Wajdi memimpin salat seperti itu. Apa tujuannya? Supaya didengarkan oleh makmum. Nah, utamanya yang anak-anak yang belum hafal. Ada orang lagi bilang, tidak boleh kasih keras suaranya. Bukan tidak boleh. Imam Syafi'i berkesimpulan, wa yajuzu raf'us sauti bidzikri ta'limil ma'mumin. Itu kesimpulan Imam Syafi'i dan kesimpulan Musa Sahin Lasin dalam Fathul Mun'im. Seorang ulama kepala bagian hadis di Al-Azhar mengatakan wa yajuzu raf'us sauti bidzikri li ta'limil ma'mumin. Wading lai palopoi sadai untuk mengajari makmum. Boleh. Jadi Rasulullah sebenarnya kalau ditelusur sekarang tidak usah ini diperselisihkan. Saya jelaskan sedikit di sini. Sitongan lai palopoi sadai dengan tidak dikasih keras, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, balik saja ke belakang, dia gak sak dalam kalinga, kau tahu ya? Ini dua-duanya dipraktekkan oleh Nabi, jangan dipertentangkan. Kita mau pilih yang mana, silahkan pakai. Kapan Rasulullah mengeraskan zikirnya ini, Bapak Ibu? Kita ini sifatnya kajian, ya. Mungkin nanti di belakang ada tanya jawabnya. Di awal-awal Rasulullah melakukan salat dengan zikir ini, napalupoi sak dan nanabitta. Ada dalilnya? Ada. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik waktu itu Ibnu Abbas apa Anas bin Malik Ustaz ya? Ibnu Abbas. Maka dari Ibnu Abbas wa kana raf'us sauti bidzikri kana ma'hudan fi ahdin Nabi. Ia tu zikir Nabi tanah palopoi sadana sudah dipraktekkan oleh Nabi pada saat beliau masih hidup. Jadi Rasulullah di awal-awal itu napolopoi sadana Nabi sallallahu. Untuk apa? Untuk mengajari sahabat di belakangnya. Tapi ia roh sahabat dek pada ini ingatan tak Bapak Ibu. Itu tuh arah apalagi sahabat. Cicemi baca tahu satu halaman. Cicemi dalam riwayat ini. Cicemi di halaman neng kalinga cicem langsung napalak maneng itu satu halaman. Cicemi neng kalinga. Apa ini? Ipak koli-koli bikasya ke 30-50 depa. Maka nih, apalah nih? Depa. Biasa Ustaz kalau mengajari doa-doa yang mujarab, bagaimana? Apalah nih? Depa, ulangi lagi sama guru tak. Sehingga banyak orang-orang yang tidak ngerti bahasa Bugis itu masih selesai mendengar ceramahnya Pak Ustaz ini. Saya selalu ngikutin ceramahnya beliau. Tiada hari tanpa suaranya Ustaz Kiai Yusuf di HP saya. Masih setawiro, tuh dek nesengin mak basogi, masih selesai. Bilang, tolong diterjemahkan. Ya ini makututoni terjemahkan. Orang saat di belakang Nabi SAW cica minang kalinga, napa lagi? Saya punya buku di rumah namanya buku itu Ad-Difa'u Anis Sunnah, ditulis oleh Abu Suhbah, ulama hadis. Dalam buku itu saya baca, iya tuna sesahabatnya Nabi SAW. Narekotama eko pasai, sesa. Narekotama eko pasai, dia sumbat irode cilinna dengan apa? Dia tutup, disumbat telinganya dengan kapas. Baru masuk pasar. Ketika ditanya, kenapa disumbat itu telinga tak? Mitau kak naseng, si campur ada na tau eko pasai si bakurangnya. Nasabak cica minaseng uang kalinga ada na tau eko pasai wapalak maneng. Wah, itu sahabat Nabi SAW. Makanya kata Pak Quraisy Shihab, orang dulu menulis aib bagi mereka. Engkau melok lay pondro barana, layoki, diketahui orang.
di orang Arab. Aib bagi mereka untuk mencatat supaya lebih gerang. Tidak berlaku bagi orang Arab. Mereka semua simpan di kepalanya sih. Makanya di zaman masa lalu Maroki aib bagi mereka. Di mana disimpan? Oh, kuatana. Ya Allah. Sehingga Rasulullah SAW waktu nama sikri na paring kalingai ya sahabat di belakang. Jadi sahabat 1-2 kali mungkin beberapa hari sudah. Napalak mana nih tahu ya? Jadi Rasulullah, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, balik ke belakang, dek nagaga sakda poliku Nabi tamakai, napalak mana ngikut sahabat. Itu sejarahnya. Maka Rasulullah SAW berzikir tidak lagi mengeraskan suara. Jadi zikir keras dengan zikir tidak keras, dua-duanya dipakai oleh Nabi Muhammad SAW. Sekarang jangan kita pertentangkan, terserah kita mau ikut Imam Syafi'i. Mengatakan wa yajuzu raf'u shauti bidzikril ta'lim wal ma'mumin, boleh dikeraskan untuk mengajari makmum. Biasanya ini di pesantren diajarkan. Sampai itu guru tak subhanallah subhanallah subhanallah. Saya terus terang pribadiku ini tidak pernah secara khusus menghafal itu zikir untuk menghafal. Tapi kita dengar dari orang-orang tua tak bicumu pak seding ya roh. Bapak bahkan taniana alhamdulillah wang kading kemenal sama no kemenal wang kalinga. Padahal tania paling kemenal. Alhamdulillah. Bahkan itu di Jawa Ustaz, orang berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lama-lama itu menjadi kencang kalau di Jawa Ustaz. La hil. Padahal dari saking kencangnya itu la ilaha illallah menjadi kedengarannya masih kecil saya. Jadi ini amalan tak, ini bukan amalan biasa ini. Coba taparis saya gare. Ya rapota. Misalnya kita pancing, kalau mau hafal itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, boleh ke duit 50. Bisa begitu diajari. Tes. Napa lika? Ya kode napa lai? Ini menjadi tugas kita. Bukan main Bapak Ibu. Kalau kita adalah orang yang salat 5 kali sehari semalam, kemudian kita selalu mengamalkan zikir itu, mapaci nasa nabita dosa yang tak gantung kupung Allah Ta'ala. Seperti, walaupun sebanyak busa di lautan. Luar biasa. Maka iya naruyasa pak disengelopo. Biasa di masyarakat, biasa pak disengelopo. Ya kok bangi. Lewat tay, de natama, maka dawe, matan de nasa pa disengen na pakai na, si runtuk mungkar nakir, nabampai, laba. Sekarang hadis berikutnya saya baca. Maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dari Abi Hurairah. Innal mayyita idza wudi'a fi qabrihi innahu yasma'u khafanika ni'alihim hina yuwallunan. Iya rona senabitta tomatewe narekoy patama niko kalebonna uki burue majeput nang kalingai oni sandalakna atta sandalakna orang yang datang ke kuburan hina yuwalluna anhu ketika mereka pulang dari kuburan. Inilah banyak orang mengeritik hadis talqin karena memakai akal. Padahal Syekh ulama besar itu mengutip dalil bahwa dalil talqin itu ada di dalam Fatwa Sya'rawi. Ada orang menentang, enggak apa-apalah, tapi jangan sesatkan orang yang baca talqin. Yang saya dapat Bapak Ibu sekalian, ada orang selusuran namate, dia tidak datang ke kuburan. Saya tanya, kenapa kita tidak datang? Saudara tak meninggal. Apa dia bilang? Dia baca talqin itu bid'ah sesat. Allah. Kau itu siapa? Ini Syekh Sya'rawi, itu talqin ditulis oleh Syekh Sya'rawi dalam Fatwa Sya'rawi. Dalam kitab fatwanya yang tebal sebegini bukunya Syekh Sya'rawi. Si kutip. Apa yang dipakai sebahagian orang, tadinya maka menolak dalilnya. Dia pakai otaknya. Nang kali ngamuga na selepak guru polo ya seekong kemalika mungkar nakir makutana niga puamu podangi makada puang Allah Ta'ala. Nang kali ngamuga. Ini hadisnya dari Rasulullah. Yasma'u khafani alihim hina yuwalluna anhu. Orang yang datang ke kuburan itu apabila sudah pulang ke rumahnya, oni sandalana atta sandalana tak nang kalinga sama orang yang dikubur tadi.
Orang yang dikubur di sini, bunyi sandal itu sampai ke rumahnya orang, masih dengar sama orang yang di sini. Yang lebih menggembirakan bukan ini. Agan sanabita, fa in kana mu'minan nareko yarat tomatewe to selleng tomatap idi nakan nasi. Kanatis salatu inda ra'sihi, majappu yarusam pajanna angkai kulunna. Wa kana siyamu an yaminihi, yaru puasana di sisi kanannya sini, di kanan. Wa kanatiz zakatu an shimalihi, yaru sakena di kiri. Seke pitara, nanya sakena orang parata, termasuk yang panen sekarang ini. Wa kana fi'lul khairat, dan amalan-amalan kebaikan yang lainnya, minas sadaqah, angka sedekah narampe nabi taya. Minas sadaqah wasila wal ma'rufi wal ihsani ilan nas, dan berbuat baik kepada orang, indari jelaihi, ada di bawah kakinya. Salat, puasa, zakat, amal yang lain ada di bawah. Fayu'ta min qibali ra'sihi, didatangi oleh malaikat dari arah kepalanya. Akan setepatnya ma qibali madkhal, dari arah kepala sini malaikat tidak boleh masuk. Iya sampajanna, iya jagai. Entahlah nanti seperti apa modelnya ya Rasul diubah oleh Allah untuk menjaga kita. Kalau penasaran, berangkat mi cepat. Yang jelas menurut riwayat ini sampajat tu jaga di sini kulutai. Malaikat pindah dari kanan. Rupanya ya rote na pada pada. Maki bali madkhal. Dari kiri kanan sini tidak boleh masuk. Iya puasana. Namo pek ko puru na ya retawe. Namo pek ko batena makareso tetap mapuasa. Ya jaga ini. Pindah ke kiri, mete ni sekena. Dengan ucapan yang sama, maki bali madkhal. Saya lihat di sini di riwayat, maki bali madkhal. Dari sini tidak boleh masuk. Kami yang dijaga. Ketika ke arah kaki, lebih pi karena pas sidekana dan nia pegau decenda kepada narupa tahu engkamana batte boleh okwajen. Inilah riwayat yang ada. Ternyata ya tu amalatah, Bapak Ibu, kita bersyukur pada Allah. Kita nanti itu di alam kubur dijagai oleh amalatah. Kemudian kata riwayat, kemudian surah itu udang. Hukum malaikat. Begitu nanti prosesnya, karena ini hadis sahih diriwayatkan Abu Hurairah yang menceritakan hadis ini. Hadis sahih. Entah modelnya nanti seperti apa, wallahu alam. Jadi kalau kita mengerjakan amalan-amal ini, insya Allah orang yang ngerti padilahnya, maka bagi mereka itu bukan tekanan, tapi merupakan satu yang nyemenyemengi. Sebab kita paham, makruh angkena, ya gagai. Bagian terakhir, engkau pasti dekat narampi kuna bitaya. Ini pelakunya kita lagi. Maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna sadaqata la tutfi wan ahliha haral kubur. Majapu pasti dekat nasan nabita yang menjaga tadi dari arah kaki itu, la tutfi wan ahliha haral kubur. Iya natu nasan nabita pat dewi apin naki burue. Har itu panas. Biasanya yang panas itu api. Jadi di dalam kubur itu ada api. Kata Rasulullah, ia matu boloi pacakei pasti dekat. Tidak mungkin ada masjid semegah ini kalau tidak ada pasti dekat. Pasti dekat di masjid, pasti dekat di luaran sana, membantu orang-orang yang butuh. Itu adalah pasti dekat. Termasuk pasti dekat adalah nafkah yang kita belanjai keluarga. Itu adalah pasti dekat yang akan diganjar oleh Allah. Biasa orang salah paham, narikong katoma sapa dalle, nasengi suatu kesia-siaan. Padahal Rasulullah SAW pernah membanding 4 uang yang kita keluarkan setiap hari. Maka Nabi dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Uang yang kamu keluarkan untuk fi sabilillah, uang yang kamu keluarkan untuk membebaskan budak, uang yang kamu keluarkan untuk membantu fakir miskin. Terakhir, uang yang kamu keluarkan nasa nabitah untuk membelanjai keluarga, aksaruha ajran ma anfaqtahu ala ahli. Adalah uang yang kamu keluarkan untuk membiayai kebutuhan keluarga. Itu yang paling tinggi pahalanya. Itu kata Rasulullah. Ini masuk dalam sedekah.
Wa innal mu'mina yastazillu tahta sadaqatihi wa innal mu'mina yaumal qiyamati fi zilli sadaqatihi. Majapuna sannabitta iya tu tosallenge macinaungi matadung yawana pas sedekana. Di mana ini? Di padang mahsyar, Bapak Ibu. Saya hanya motivasi karena ini pas sedekah mana kue. Saya tidak mengatakan sedekah tidak. Kan wiseng, maka dah kita itu adalah pelaku sedekah yang luar biasa. Paterui, kita tingkatkan saja karena ini pahalanya. Maginang katadung narampe ku Nabitta sallallahu alaihi wasallam. Saya bacakan anak-anak di pesantren kitab Tanwir Asna, Tanwirul Qulub. Sehingga itu kalau ceramah saya Ustaz, selalu merujuk ke buku itu karena itu saya bacakan anak-anak di pesantren. Maka daya roboe nanti kalau ya kumak ada pungemanangi mau pamula Nabi Adam letu manusia pacapurong di satu si dionrongnya sengi padang mahsyar. Ternyata matahari yang terbit besok itu laitiwi oku padang mahsyar. Matahari yang terbit besok itu laitiwi toy ku padang mahsyar. Kan ini matahari ini sudah dihancurkan. Wajumi asyamsu wal qamar ipasil lepoi. Matahari dan bulan hancur tapi dikembalikan ke padang mahsyar. Tapi dua bedanya. Apa bedanya yang di padang mahsyar dengan yang terbit besok? Yustaddu harruhu. Dikali-kali lipatkan panasnya. Yang kedua, dan muhu minar ru'us. Si cawekeng yulutta. Berapa jaraknya dari kepala? Biqadri mil menurut buku itu. Jaraknya dari kepala nanti itu hanya sekitar 1 kilo dari kepala. Sekarang ini entah berapa triliun kilo dari kepala, nah itu panasnya. Kita sampai musim yang lalu kita orang tidak menanam padi. Agak sena El Nino ya? El Nino. Sampai di sana ada orang minum racun karena tidak ada padi ditanam jadi minum sendiri racunnya. Mati kesian. Mudah-mudahan ada pengampun Allah Ta'ala. Stres tidak menanam, akhirnya racunnya kesian diminum. Kesina. Mudah-mudahan Allah memaafkannya. Insya Allah. Bapak Ibu sekalian. Jadi makanya Nabi tawa innama yastadillul mu'minu yaumal qiyamati fi zilli sadaqati. Itu namanya Nabi tah macinang yawana pasedekah. Allah tidak melihat hasil, tidak melihat nominal. Tidak dena itu pun Allah Ta'ala seagai ganna. Yang dilihat oleh Allah adalah kesungguhan. Sehingga 5.000 dari seseorang besar. Kenapa? Karena yang menyumbang kasihan 5.000 ini dia nama tetap penghasilannya berapa satu bulan. Yang dicari pun berapa angkanya. Nyumbang 5.000 banyak, 10.000 banyak. Karena keluar dari tangan orang yang tidak jelas penghasilannya. Allah Maha Adil. Jadi berapa kemampuan tak? Jadi ya rona itu pun Allah Ta'ala tonga ngeta. Mari Bapak Ibu sekalian, maka dia Nabi ta, oke ya wana pas sedekah itu tahu mecinau di padang mahsyar. Dan ini adalah amalan tak kita semua. Insya Allah. Ini mukaddimah di antara amalan kita, masih ada 12 menit. Masih ada 11 menit. Sudah ya? Mari kita buka tanya jawab. Jakam masalah jamku ini. Cocok moga? Mari buka dialog karena amanahnya Guru Ta ini kita kajian. Ya, sama di Masjid Raya Pangkajene, ada juga di Masjid Raya Rapang. Ya. Ada yang mau ya kudega ke Pakutana itu lebih bagus. Ya. Artinya paham semua ini. Iya. Disampaikan saya pertanyaan sedikit karena waktu banyak. Oh iya. Zakat pertanian. Nah ini pasti dekat tak matu ya. Dia berada di kiri nanti itu. Jadi engkau pasti dekat di sisi kiri tak. Nah, musim panen ini 653 itu sudah wajib keluar zakatnya. Tapi ini bersih. Misalnya kita panen
653 itu adalah gabah. 653 kilo. Iya kodapi nih ya roh, berarti kita wajib keluar zakat. 653. Iya. Iya. 6 pikul di 6,5. Tapi pura mana nih pasu? Biaya racunnya, biaya kelolanya, biaya roya agak sana mesin panen itu. Pasu mana? Monroy. Ayah monroy ye? Iya monroy ye? Cukup kan 6,5? Kalau 6,5 sudah cukup, dikeluarkanlah 5%. Karena kita biayai pengairannya, kita biayai pupuk dan banyak sekali biaya tak. Maka dikeluarkan 5%. Wa atu haqqahu yauma hasadihi, maka dari Allah Ta'ala suruh pasu isakena yauma hasadihi, tungke panen. Kalau petani setiap panen pasu isakena. Kalau didapat itu, kalau didapat ini angka 6,5 kintal. Iya. Begitu hitungannya. Insya Allah mak barakah yaitu pertanian tak, kalau kita keluarkan sekena. Sudah banyak orang yang cerita, sudah banyak Bapak Ibu yang menceritakan kepada saya. Sehingga ada ini di Selok Karaja, dari saking percayanya itu bahwa zakat ini kalau dikeluarkan mak barakah ini hasil usaha ini, sampai ia tunaseng Ustaz. Denang kau hitungi maka ada siaga itu pokoknya begitu panen upasui, nemu apa dek nagena upasui langsung. Itu dari saking percayanya kepada zakat. Agak betulnya zakat. Zakat itu tumbuh. Zakat itu artinya bersih. Zakat itu artinya berkah. Jadi, Ande Guru Tak Wahab Zakaria, ulama besar yang gurunya DDI, mengatakan, si tongena yang butuh zakat itu tania tu pakire. Yang butuh zakat itu adalah tosogi. Kenapa? De gaga tosogi, de namelo tatamba sogiren. Carilah. Tidak ada orang yang tidak mau bertambah itu asetnya. Semua mau bertambah asetnya. Sehingga yang butuh kepada zakat itu bukanlah tokasiasi. Yang butuh itu adalah orang-orang yang kaya. Bagaimana? Sudah ada yang bertanya? Iya. Iya. Salam. Iya. 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 Iya, iya, iya. Yang punya, kan misalnya, Oke. Iya, iya. Baik, iya. Terkait dengan zakat emas. Iya. Zakat emas kan salib 85 gram. Yang keluar 2,5%. Ini pertanyaannya, apakah itu satu kali dikeluarkan atau tiap tahun? Iya, iya. Saya kan tiap tahun berarti 85 gram tahun ini, kemudian saya keluarkan 20%. Iya. Apakah misalnya tahun berikutnya dan tahun berikutnya? Oke. Iya, iya. Iya, iya. Pertama, daripada selesai jawab. Jadi, begini. Zakat yang dikeluarkan itu syaratnya milkun tam. Milik sempurna kita. Milik tak. Jadi ketika kita tadi 1 ton, kita bagi 2, 500 di kita, 500 di Punai Galung. Sekarang urusannya masing-masing. Jangan lihat gabungnya. Setelah itu 5 kintal pindah ke kita, berarti kita belum. Juga dia belum.
Karena harus dikeluarkan itu adalah milkun tam. Sekarang setelah itu harta ada di kita, apakah cukup? Oh tidak cukup, berarti kita tidak wajib zakat. Itu juga pune galung, dek zona genda 6,5, berarti dia tidak keluar, dia tidak wajib zakat. Milkun tam. Sama orang apa ya, mengarisan. Biasa itu arisan dikumpulkan, dikeluarkan zakatnya, sebenarnya tidak. Kecuali kalau dia keluarkan mencaji pasti dekai. Nah, sama juga kita. Ini sudah 1 ton ini, kita keluarkan dulu zakatnya, boleh, tapi itu menjadi sedekah. Tapi kewajiban belum, karena tidak sampai 1 nisab kita. Oke Pak? Tidak cukup 1 nisab. Kemudian emas. Dia emas, kalau ada emas tinggal, tapi ya udah dipakai. Emas yang dipakai jangan hitung. Emas yang dipakai tidak dikeluarkan zakatnya. Yang banding dikeluarkan zakatnya yang kita simpan. Kalau begitu pakai semua menjadi pedagang emas. Lain pakai mana 100 gram menjadi Pak Balu emas berjalan. Itu mengakali agama. Jadi yang selalu rutin kita pakai aja anda terbilang yang disimpan itulah yang dikeluarkan zakatnya. Setiap tahun ia komondo si tahun kemudian genda mopi 80 gram kasih keluar lagi. Berjalan 1 tahun masih 85 gram kasih keluar lagi. Setiap tahun, setiap 1 haul asamnya. Iya, dengan tidak menghitung yang dipakai. Waktu ada diklat di tempat kerja pemateri dari Makassar, saya ikut sebagai peserta. Ada yang tanya, berapa batas maksimalnya itu yang kita pakai? Dia bilang 50 gram. Kalau lewat dari itu, diakalim itu agama. Banyak itu 50 gram di? Kurang, enggak banyak. Kurang ya? Orang sidrap kurang, sampai. Artinya kita lah yang mana emas kita tidak pakai, Ibu, itu yang dihitung. Iya, adapun yang dipakai, ini selalu dipakai ke pengantin, tidak dihitung. Setiap tahun, oke, setiap tahun. Yang penting begitu cukup 12 bulan masih 85 gram dipasusi 2,5%. Itu pelajaran kita malam ini. Saya senang kalau sifatnya kajian, Ustaz. Iya, artinya ada pertanyaan Bapak Ibu. Cuma ini lambat tadi dimulai dialognya sehingga kita lewat bunyi-bunyi tadi kita sudah ditegur. Jadi insya Allah berikutnya mudah-mudahan begitu bunyi kita berhenti. Karena begitu di tempat lain. Iya. Terima kasih dan mohon maaf Pak Ustadz, Guru Kiai Yusuf. Terima kasih sudah memberi kepercayaan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.